Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah acuan keperawatan anestesiologi pada pembedahan usus, kita akan membahas tentang penata laksanaan pada pre-anestesi pada pasien dengan HIV/AIDS. Ya, sebenarnya untuk penata laksanaan pre-anestesi ini hampir sama ya untuk semua pasien ya, baik itu pada pembedahan umum, kemudian pada pembedahan khusus penyakit-penyakit tertentu ataupun pada penyakit penyerta ya, semuanya hampir sama ya, hanya saja yang membedakan mungkin terkait dengan riwayat kesehatan, kemudian juga intervensi atau treatment yang bisa kita lakukan. Ya, kita mulai untuk bagaimana tahapan kerja dari pre-anestesi. Ketika kita menjumpai pasien dengan HIV/AIDS, maka biasanya kita harus berconcern ya pada bagaimana universal precaution ya, bagaimana kita bisa menghindari ya, atau kita berusaha untuk meminimalisir terjadinya infeksi. Nah, karena ini pasien tersebut adalah pasien dengan penyakit menular. Nah, di sini kita untuk tahapan dari pre-anestesi sama, yaitu yang pertama adalah melakukan klarifikasi identitas pasien. Kemudian yang kedua adalah mengklarifikasi untuk riwayat obat-obatan yang sedang dikonsumsi, riwayat alergi, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit pasien, riwayat operasi, dan riwayat anestesi sebelumnya. Di tahapan pengkajian ya, jadi kita melihat identitas pasien, kemudian identitas penanggung jawab, kemudian riwayat kesehatan, bagaimana keluhan utama pasien. Nah, di sini sesuai dengan indikasi kenapa pasien dioperasi ya. Nah, tetapi pasien mempunyai selain keluhan utama, kemudian riwayat penyakit sekarang yang mengindikasikan untuk dilakukan tindakan operasi, juga riwayat penyakit dahulu ya. Lah, ini termasuk misalnya ternyata pasiennya sudah menderita HIV/AIDS misalnya 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Nah, kita bisa mengkaji ya. Selain juga dari riwayat kesehatan, misalnya pasiennya memang punya riwayat berat, kemudian misalnya ada tato, kemudian minum minuman keras dan lain sebagainya, termasuk bagaimana riwayat pengobatan pasiennya ketika mengalami HIV/AIDS apakah sudah mendapatkan terapi atau belum. Selain itu juga kita bisa mengkaji terkait dengan riwayat penyakit keluarga, kebiasaan-kebiasaan pasien yang pasiennya yang berhubungan, terutama berhubungan dengan penyakit dan kasus HIV/AIDS pasien. Kemudian untuk alergi, status kesehatan saat ini. Kemudian pada kasus tersebut ya, kita selain mengkaji bagaimana riwayat kesehatan terkait alergi, status kesehatan saat ini, juga kita bisa mendapatkan informasi selain dari pasien adalah kita bisa melihat dari rekam medis pasien.
Kemudian selain kita mengklarifikasi hasil rekam medis pasien, kita lanjut untuk melihat status preanestesi dan penetapan asa. Nah, di sini kita bisa melakukan pemeriksaan fisik ya, dari contohnya kita mulai dari mengenakan APD ya, karena pasien sebelumnya cuci tangan kemudian mengenakan APD karena pasiennya ini pasien dengan HIV/AIDS. Jadi betul-betul kita harus memperhatikan APD yang kita gunakan. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik pada breathing, lakukan pemeriksaan inspeksi seperti bentuk dada, kemudian juga terkait dengan kesimetrisan pernafasan, kemudian terkait dengan apakah adanya kelainan pada dinding torak, ya sama seperti pemeriksaan kasus yang lain ya. Ini saya percepat ya karena ini sama. Nah, kemudian selanjutnya mengkaji apakah adanya obstruksi jalan nafas seperti snoring, ya, gargling, kemudian stridor atau wheezing. Kemudian menentukan skor malapati ya dengan memposisikan pasien dalam posisi duduk tegak dengan kepala terangkat dalam posisi netral. Nah, bagaimana untuk posisi malapati? Untuk menentukan skor malapati untuk malapati sendiri mungkin sudah diajarkan ya jadi saya refresh kembali terkait dengan metode Lemon ya, look externally, kemudian evaluate malapati, ada obstruksi or opacity, dan neck mobility ya. Dari look externally ya, atau lihat kondisi bagian luar atau wajah. Kemudian evaluasi ya, kita evaluasi evaluate ya, Tiro mental distance ya. Jadi tindakannya mulai dari buka mulut pasien ya sampai ukur jarak antara tulang hyoid ya hingga tiroid menggunakan 2 jari pasien. Kemudian yang ketiga ya, yang berikutnya adalah malapati atau lakukan pemeriksaan malapati ya, dari mulai memposisikan pasien yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian melihat anatomi rongga mulut ya, kemudian kita bisa menentukan grade-nya apakah grade 1, grade 2, grade 3 atau grade 4 ya. Nanti silahkan bisa dibaca kembali bagaimana penentuan grade 1 sampai grade 4. Kemudian obstruksi or obesity ya, dilanjutkan dengan neck mobility atau gerakan leher pasien. Nah, itu untuk malapati. Ya, kita lanjutkan. Setelah kita lakukan untuk menentukan skor malapati, kemudian lanjutkan pasien untuk memegang mulut terbuka lebar dan mengeluarkan lidah, kemudian lakukan pemeriksaan visibilitas dari struktur faring. Ya. Kemudian lakukan scoring terhadap hasil pemeriksaan. Nah, selain itu tadi ya yang sudah kita jelaskan terkait dengan status malapatinya. Kalau sudah skor malapati sudah didapat, lakukan pengukuran jarak tiromental ya, kemudian sampai kita lakukan catat penentuan jarak tiromental, kemudian lakukan palpasi rongga dada, termasuk di situ mengetahui adanya kelainan gerakan suara yang terasa oleh tangan. Kemudian lakukan perkusi, meletakkan falang terakhir dan sebagian falang kedua jari tengah dan lain sebagainya. Kemudian lakukan auskultasi
lakukan pemeriksaan berikutnya adalah terkait dengan pemeriksaan fisik blood dan lain sebagainya. Saya kira sudah tidak perlu saya jelaskan kembali. Ya, jadi silakan secara tindakannya untuk pre-anestesi hampir sama. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan ya ketika kita melakukan pemeriksaan, yaitu terkait dengan APD yang kita gunakan. Ya, termasuk di situ ada GCS dan sebagainya juga sudah, dan itu dilakukan untuk semua pasien. Nah, termasuk bagaimana kita bisa menyimpulkan untuk mengkategorikan asa pasien. Misalkan atau asa 1 atau asa 2, asa 3 atau bahkan mungkin asa 6. Ya. Selanjutnya untuk tindakan selanjutnya selain melihat status pre-anestesi dan penetapan asa, selanjutnya memberikan edukasi tentang tindakan anestesi dan pembedahan. Kemudian lakukan evaluasi pre-anestesi mulai dari tadi evaluasi apakah betul pasiennya puasa, kemudian untuk melepaskan semua aksesoris ya seperti cincin, kalung, anting dan lain sebagainya. Kemudian mengosongkan kandung kemih ya, melepas kontak lens, kemudian melakukan pemeriksaan penyulit intubasi tadi, melampati, kemudian sampai terkait dengan melakukan edukasi personal hygiene ya. Nah, itu yang dilakukan di proses pre anestesi pada pasien dengan HIV/AIDS. Ya, jadi intinya sama ya dengan pre-anestesi pada penyakit yang lain ya, hanya saja yang membedakan bagaimana kita bisa melakukan tindakan tetapi kita tetap ya mengedepankan universal precaution ya, memakai APD ya, jadi yang membedakan mungkin pemakaian APD khusus ya dibandingkan dengan penyakit lain. Ini contoh untuk pasien yang dilakukan pre-anestesi dengan HIV/AIDS. Ini contohnya pasien wanita umur 25 tahun, kehamilan ketiga, usia kehamilan 38 minggu. Ini kita mengkaji bagaimana riwayat kesehatan pasien. Kita lakukan anamnesa, kemudian selain dari kehamilannya juga pasien terdiagnosa HIV belum dalam persalinan. Nah, pasien dikonsulkan untuk mendapatkan atau tindakan operasi sesio sesaria elektif. Rencana pasien akan dilakukan seksi sesaria, kemudian dilakukan anamnesa, pasien diagnosis HIV sejak 4 bulan sebelum masuk rumah sakit dan tidak mendapatkan terapi. Ternyata pasiennya mempunyai kebiasaan merokok dan meminum minuman keras dari riwayat kesehatan sebelumnya dan kebiasaan sebelumnya. Kemudian pada lengan kanan didapatkan gambar tato sejak 3 tahun yang lalu. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan keadaan umum baik, kompos mentis, kemudian tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80 mm air raksa, nadinya 84 kali per menit, laju nafas 18 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan dari jalan nafasnya bebas, tidak ada pembengkakan, gerakan leher bebas. Selanjutnya untuk jantung dan paru tidak didapatkan kelainan.
Nah, untuk pemeriksaan abdomennya, fundus uteri 2 jari di bawah processus siphoideus. Untuk ekstremitasnya akal hangat tanpa edema tungkai. Kemudian dari pemeriksaan penunjang, ini dari HB 10,3 gram per dl, hematokrit 31,1%, natrium 142, kalium 3,8, angka leukosit 72.000, limfosit 14,7%, kemudian trombosit 291.000, ya, kemudian eritrositnya 4.100.000, sampai pada pemeriksaan limfosit T, helper, dan T suppressor. Selanjutnya pasien dinilai sebagai status fisik ASA. Nah, kemudian di ruang rawat inap ya meliputi inform consent dan puasa 8 jam praoperasi. Nah, kemudian di kamar operasi pasien sudah dipasang jalur intravena dengan jarum nomor 18 dengan cairan kristaloid. Nah, kemudian dilakukan pemantauan hemodinamik non-invasif dengan EKG, pulse oximetri, dan tekanan darah. Nah, ini untuk anestesinya. Ya, saya rasa itu saja. Ini contoh untuk pengkajian pre-anestesi, penata laksanaan pre-anestesi pada pasien dengan HIV/AIDS. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.